Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Lukman, NIM 290215997, Prodi Akuntansi Reguler Plus. Di sini saya akan menjelaskan tentang aset tetap untuk menambahkan nilai ujian akhir semester. Aset tetap adalah aset yang berwujud yang pertama dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lainnya atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Contohnya itu ada tanah dan bangunan, mesin, kapal, kendaraan bermotor, perabotan, dan peralatan kantor. Yang tidak termasuk aset tetap yaitu ada aset yang dimiliki untuk dijual kembali. Yang kedua ada aset biologik yang berhubungan dengan kegiatan agrikultur. Yang ketiga ada eksplorasi aset dan aset evaluasi untuk sumber daya mineral. Pengakuan itu biaya diperoleh aset tetap harus diakui jika hanya besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal. Ukuran awalnya itu dari komponen biaya perolehan. Yang pertama ada harga perolehan termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan secara dikurangi setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya. Yang kedua biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan yang dimaksud manajemen. Contohnya ada biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap. Yang kedua biaya penyiapan lahan untuk pabrik. Yang ketiga biaya handling dan penyerahan awal. Yang keempat ada biaya perakitan dan instalasi. Yang kelima ada biaya penguji aset dan yang keenam ada komisi profesional. Lalu ada estimasi biaya awal, biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Biaya yang bukan merupakan biaya perolehan yaitu ada biaya pembukaan fasilitas baru, pembiayaan pengenalan produk baru, pembiayaan penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru. Yang keempat ada biaya administratif dan overhead umum. Yang kelima ada biaya-biaya yang terjadi setelah aset umum beroperasi sebagaimana yang dimaksud manajemen walaupun masih di bawah kapasitas penuh. Yang keenam ada kerugian awal operasi dan yang ketujuh ada terakhir relokasi atau reorganisasi organisasi. Penghentian aset tetap nih contohnya penjualan aset. PT A memiliki mesin yang dibeli tanggal 1 Juli 2007 dengan harga 20.000 US dollar. Depresiasi per tahun yaitu 2,4 ribu US dollar dan akumulasi depresiasi yang telah terbentuk pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu 8,4 US dollar. Nah, dan pada tanggal 1 September 2011 mesin dijual seharga 10.500 US dollar. Nah, buatlah jurnalnya. Yang pertama mencatat depresiasi tahun 2011, yang kedua mencatat penjualan mesin. Depresiasi 2011 nah yaitu ada biaya depresiasi 2,4 ribu US dollar dikali 8/12. Itu hasilnya ada 1.600. Lalu di debitnya itu ada akumulasi depresiasi yaitu senilai 1.600 1.600.
Untuk mencatat penjualannya itu ada kas di debit senilai 10.500, lalu ada akumulasi depresiasi yaitu ada 10.000, lalu dia ada debit ada mesin senilai 20.000, lalu ada laba penjualan aset senilai 500. Nah, di sini ada penghentian aset tetap. Yang pertama ada depresiasi 2011, yaitu biaya depresiasinya ada 2.400 US dollar dikali 8/12, hasilnya ada 1.600 atau 1.600. Lalu ada akumulasi depresiasi di kredit senilai 1.600 juga. Penghentian aset tetap itu terpaksa menghentikan atau involuntary conversion. Penghentian aset tetap karena banjir, kebakaran, atau pencurian. Perusahaan melaporkan perbedaan antara nilai yang diterima dari asuransi dengan nilai buku yang dilaporkan sebagai laba atau rugi. Mendiamkan, atau bila perusahaan menghentikan pemakaian aset dan tidak menjualnya, maka perusahaan mengakui kerugian besar sebesar nilai buku. Segitu aja penjelasan tentang aset tetap dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.